Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu hebat. Kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 9 PD, izinkan kami untuk memaparkan kolaborasi kami tentang peran dan nilai-nilai guru penggerak. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, mari berkenalan dengan anggota kelompok 1. Ada Ibu Sofa Mulyani SPD sebagai pemateri, ada Bapak Yulianda SPD sebagai moderator, dan yang terakhir ada Ibu Beri Ismarni SPD sebagai penjawab. Dan berikutnya, salam hormat kami kepada fasilitator dan pengajar praktik, yaitu Bapak Zulhelmi Z SPD MPD sebagai fasilitator, Ibu Widya Astuti SPD MPD sebagai pengajar praktik, Bapak Mutaza SPD MPD sebagai pengajar praktik. Pendidikan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, peran guru penggerak sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Adapun peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, serta mendorong kolaborasi. Adapun berikut ini 5 nilai-nilai guru penggerak, yaitu 1. Mandiri, di mana guru penggerak diharapkan mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan perubahan apa yang diinginkan. 2. Reflektif, di mana memaknai segala aktivitas sebagai pembelajaran. 3. Kolaboratif, yaitu membangun daya sanding, mengelola kekuatan dari berbagai elemen menjadi aksi positif. 4. Berpihak pada murid, yaitu selama proses belajar mengajar, guru bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid, harus bergeser dari kepentingan guru. Dan kelima, yaitu inovatif, di mana memunculkan ide baru dan tepat guna, penguatan dan pemberdayaan aset yang dimiliki. Tugas ruang kolaborasi, yaitu merancang suatu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang dipilih oleh kelompok dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok. Adapun peran dan nilai guru penggerak kelompok 1 dimulai dari Ibu Sofa Mulyani, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, di mana nilai guru penggeraknya inovatif, berpihak pada murid, mandiri, serta kolaboratif. Yang kedua ada Bapak Yulianda, di mana mendorong kolaborasi dan nilai guru penggeraknya kolaboratif, berpihak pada murid, mandiri, serta inovatif. Dan yang ketiga Ibu Beri Ismarni, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, di mana nilai penggeraknya kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, serta reflektif. Di sini dapat kita lihat dari Ibu Beri Ismarni, perannya mewujudkan kepemimpinan pada murid. Beliau melakukan sebuah kegiatan Market Day, di mana Market Day mampu meningkatkan pemahaman numerasi dan menstimulus jiwa entrepreneur peserta didik. Dan kegiatan kedua dari Ibu Beri Ismarni yaitu bimbingan OSN, di mana bimbingan OSN mampu meningkatkan bakat dan minat siswa pada pelajaran tertentu. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Sofa Mulyani adalah pembuatan es krim, di mana pembuatan es krim diterapkan dalam pembelajaran sifat koligatif larutan. Nah, pembuatan es krim ini mampu memberikan kesempatan bereksplorasi, menerapkan teori ke dunia nyata, serta memberikan ruang gerak untuk berkreasi pada peserta didik. Jadi, Ibu Sofa Mulyani telah menerapkan nilai berpihak pada murid. Dan kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Ibu Sofa Mulyani yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana mampu memberikan kebebasan dalam berdiskusi serta memberikan ruang gerak untuk berkreasi pada peserta didik. Dan nilai yang diterapkan juga berpihak pada murid. Dan berikut ini kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yulianda adalah memanfaatkan hasil alam dalam karya seni, yaitu mampu meningkatkan kreativitas serta imajinasi peserta didik. Dan nilai yang diterapkan mendorong kolaborasi.
Sehingga peran dan nilai bersama dari kami kelompok 1 yaitu perannya menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Dan nilai-nilainya yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, serta refleksi. Berikut ini rancangan kegiatan pembuatan alat peraga pembelajaran, di mana nilainya adalah inovatif dan berpihak pada murid. Salah satu alat peraga yang dibuat oleh Ibu Sofa Mulyani yaitu alat elektrolit dan non-elektrolit yang paling sederhana, di mana Ibu Sofa Mulyani amati sekitarnya terlebih dahulu, yaitu pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar kita, dan juga pelajari sumbernya, di mana membaca jurnal atau sumber secara mandiri, kolaborasi bersama teman sejawat, mapel yang serumpun. Dan ada ATM, yaitu adopsi, tiru, dan modifikasi, di mana pembuatan media atau alat peraga yang sesuai dengan sumber daya sekitar. Dan berikutnya yaitu uji coba alat atau media, di mana alat atau media yang telah dirancang diuji coba penggunaannya di kelas, serta refleksi penggunaan alat atau media alternatif oleh peserta didik dan teman sejawat. Dan yang terakhir yaitu penggunaannya, di mana pengalaman terbaik bersama alat dan media pembelajaran ini digunakan dalam best practice. Kesimpulan yang dapat kita ambil, nilai dan peran yang menonjol masing-masing guru penggerak tidaklah sama. Hal yang penting adalah guru penggerak harus selalu konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan semua nilai dan peran itu, agar terciptanya sebuah ekosistem yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berikut ini pertanyaan dari kelompok 2 oleh Ibu Nurul Saadah, di mana pertanyaannya bagaimana kita mendorong peserta didik agar menjadi pemimpin di kelas. Sebagaimana kita ketahui, sebagian dari peserta didik itu sangat susah jika kita menunjukkan pemimpin di kelas. Nah, jawaban dari kelompok 1 yaitu dengan cara membuat peserta didik nyaman dengan kita. Masuk ke dunia si peserta didik, ajak peserta didik perlahan ke dunia yang kita inginkan dengan tidak menyalahi kodrat si anak. Kerjasama antara guru dan orang tua agar siswa bisa bertanggung jawab, berani, dan bijaksana di masa depan, di mana nantinya kita mengenalkan tanggung jawab, membuat tugas kerja kelompok, mengajak siswa untuk masuk ke dalam organisasi di sekolah, serta pemberian reward. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu dari kelompok 3 oleh Ibu Ayu Sanita. Pertanyaannya adalah apa hambatan terhadap kemajuan belajar anak yang paling umum Bapak atau Ibu temui di kelas? Dan jika ada, bagaimana usaha Bapak atau Ibu agar anak di kelas dapat belajar dengan cara terbaik mereka? Di sini, jawaban yang dapat kami berikan adalah hambatan yang paling sering dihadapi adalah minat siswa dalam belajar, di mana cara meningkatkannya dengan memberikan motivasi tentang bermaknanya belajar. 2. Mencari teman belajar. 3. Memaksimalkan media pembelajaran. 4. Mengenali masalah yang dihadapi peserta didik. Dan 5. Sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.